Kita sering menganggap internet itu aman, tempat yang nyaman untuk berselancar dan berbagi informasi. Sah-sah saja sih, asal jangan lupakan bahwa di balik keceriaan tersebut tersimpan banyak hal yang jarang kita soroti. Bayangkan, setiap klik yang kita lakukan bisa jadi menyimpan jejak yang tidak kita inginkan. Misalnya, bagaimana jika seorang mahasiswa yang hanya ingin menemukan informasi kuliah tiba-tiba terjebak dalam dunia gelap yang tidak dimengertinya sama sekali? Sekali saja tersesat, bisa membuatnya berputar di tempat yang jauh dari lingkungannya yang familiar. Nah, disinilah kita mulai menggali. Apa sih sebenarnya dark web? Kenapa banyak orang menghindarinya? Atau sebaliknya, malah penasaran untuk menyelaminya? Yuk, kita mulai pembahasan dari dasar, berangkat dari apa yang mungkin kalian anggap sepele, hingga ke sudut-sudut yang jarang dibahas. Pertanyaan yang muncul tidak hanya tentang apa itu, tetapi juga mengapa fenomena ini ada di dunia digital kita. Chapter 1, Pengantar ke Dunia Gelap. Pernah gak merasa bingung saat browsing dan tiba-tiba ketemu website yang benar-benar aneh? Misalnya, kayak masuk ke portal yang gak pernah kamu sadari ada, full dengan konten yang membuatmu bertanya-tanya, ini semua sebenarnya apa? Keterasingan itu sebenarnya mencerminkan betapa luasnya internet, dan dark web hanyalah segelintir kecil dari lautan informasi ini. Dark web, berbanding terbalik dengan web biasa yang kita pakai, adalah area yang dibangun di atas privasi dan anonim, di mana identitas bisa disembunyikan. Semua orang pasti pernah berjumpa dengan istilah ini, tetapi apakah kita semua paham akan artinya? Dark web bukan berarti tempat yang hanya dipenuhi dengan kejahatan. Ada banyak yang mencari informasi dan membantu satu sama lain dalam situasi yang mungkin sangat genting. Nah, dari situasi semacam ini kita bisa mulai bertanya-tanya, siapa sih yang benar-benar menguasai dark web, dan kenapa mereka berada di sana? Mari kita menggali lebih dalam. Chapter 2, Sejarah Awal Mula Dark Web. Mungkin kita bisa memulai dari kisah awal mula terciptanya dark web yang mungkin kamu anggap sepele. Tahukah kamu bahwa dark web lahir dari ide untuk melindungi privasi? Internet dibangun untuk kebebasan berkomunikasi, tetapi seiring waktu, banyak pihak yang mulai meretas privasi ini. Di tengah bertambahnya pengawasan, penting bagi sebagian orang untuk memiliki ruang yang aman tanpa merasa diintip. Dan voila, dark web lahir dari jeratan kebutuhan ini. Sejarah ini membawa kita pada pemahaman bahwa tidak semua yang gelap itu jahat. Dalam banyak kasus, dark web menjadi tempat di mana orang-orang yang terpinggirkan bisa saling menemukan dan berbagi informasi. Namun, seiring bertambahnya popularitasnya, tidak bisa dipungkiri banyak pihak yang mulai memanfaatkan ruang ini untuk tujuan yang kurang terpuji. Kita perlu mulai menanyakan apa yang terjadi setelah munculnya tempat yang dipenuhi dengan informasi tanpa batas ini. Chapter 3, Fungsi dan Penggunaan Dark Web. Mungkin ini saatnya kita meruntut fungsi dari dark web yang seringkali disalahartikan. Banyak yang mengira dark web adalah tempat untuk melakukan hal-hal ilegal atau berbahaya. Padahal, dark web juga digunakan untuk tujuan yang lebih nobel, seperti melindungi identitas jurnalis, aktivis, atau whistleblower yang terancam. Dalam keberadaannya, dark web dapat menjadi ruang di mana orang-orang bisa berbagi informasi tanpa kekhawatiran, bertransaksi aman, atau berkomunikasi dengan cara yang tidak terlihat. Tentu saja, konsekuensinya, banyak juga yang memanfaatkan ruang ini untuk hal-hal tidak baik. Penjualan narkoba, senjata, dan data pribadi hanyalah sedikit dari masalah yang ada. Namun, perlu diingat bahwa dark web adalah cerminan dari masyarakat yang lebih besar. Artinya, di luar sana juga banyak orang yang berjuang untuk kebebasan dan hak asasi manusia. Semua dalam bayang-bayang yang jarang kita lihat sehari-hari. Chapter 4, Mitos dan Realita Dark Web. Ada banyak mitos yang berkembang mengenai dark web,
Dan yang paling umum adalah anggapan bahwa di sana hanya ada penjahat dan hal-hal berbahaya. Mari kita lihat lebih dekat. Sebenarnya, dark web memiliki banyak lapisan seperti halnya onion. Ada sisi baiknya, di mana orang-orang mencari ruang aman. Tapi di sisi lain, kita memang tidak bisa menampik bahwa ada kejahatan yang terjadi. Misalnya, kasus penjualan barang ilegal seringkali menghiasi laman-laman yang gelap ini. Hal ini menjadi dilema tersendiri. Kita seakan dituntut untuk memilih antara hitam dan putih. Tapi, di dunia yang tak sempit seperti ini, banyak nuansa yang harus kita pahami. Belajar tentang dark web sama seperti memahami bagaimana manusia berperilaku di situasi sulit. Ada yang berkontribusi positif dan ada yang mengarah pada tindakan kriminal. Pemahaman mendalam tentang realita ini bisa membantu kita menempatkan diri di era digital sekarang. Chapter 5, Masa Depan Dark Web. Memasuki bab akhir yang juga tak kalah menarik, kita akan meraba masa depan dark web di era digital yang terus berubah. Apakah dark web akan bertahan atau perlahan-lahan menghilang? Pertanyaan ini sangat relevan seiring berkembangnya teknologi dan pengawasan yang semakin ketat. Saat banyak platform berusaha untuk menghadirkan transparansi, dark web juga bisa jadi alat bagi mereka yang terus mencari kebebasan. Mungkin dalam langkah-langkah ke depan, kita akan menemui keseimbangan antara privasi dan pengawasan. Satu hal yang pasti, dark web tidak akan hilang begitu saja. Ia tetap ada sebagai refleksi dari kebutuhan manusia akan privasi, namun juga sekaligus menjadi cerminan dari apa yang kita pilih. Masa depan akan tergantung pada bagaimana kita berinteraksi dengan teknologi dan kebijakan yang mengatur, dan dark web akan terus menjadi bagian dari perdebatan ini. Kalau kamu mau tahu lebih dalam tentang berbagai hal yang seringkali terabaikan, jangan lupa subscribe Memoria. Karena setiap hal punya asal.